Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi CBT atau tes online pada SMPS 2 Al-Muhajirin pada gelombang kedua. Nah, calon peserta didik baru, pastikan kalian telah mempunyai username dan password atau kartu peserta. Jadi setelah selesai melakukan registrasi pendaftaran, pemberkasan, pasti akan didaftarkan sebagai calon peserta didik. Nah, di sini di kartu peserta yang terupdate sudah ada akun login tes PSB online. Nanti Bapak Ibu atau calon peserta didik baru bisa langsung mengunjungi di URL tes.psb.smp2almuhajirin.sch.id. Di sini juga tertera username dan password. Username, password itu untuk akses login calon peserta didik baru. Nah, ini sudah ada sebuah aplikasinya, sebuah user login, di mana di sini terdapat dua form username dan password. Kita coba langsung masukkan saja username dan passwordnya. Oh ya, ini datanya hanya sekedar data untuk kebutuhan demo ya. M. Hilni Faujan, NISN. Jadi ini datanya data ngasal saja. Oke, setelah dimasukkan username dan password, ini bisa dipastikan dulu passwordnya benar atau salah, bisa klik show password. Kemudian di sini ada waktu juga, pastikan waktu yang ada di sini sama dengan jam yang tertera pada saat itu juga kalian login. Oke, setelah sudah memastikan username dan passwordnya benar, bisa lanjut dengan klik login. Nah, di sini akan muncul sebuah tampilan baru. Yang pertama itu harus pastikan dulu bahwa kalian login di SMPS 2 Al-Muhajirin, di aplikasi SMPS 2 Al-Muhajirin. Kemudian pastikan namanya benar. Di sini selamat datang M. Hilni Faujan. Ini sebuah nama siswa tesnya. Dan di sini juga terdapat M. Hilni Faujan PSB gelombang kedua. Ini wajib harus seperti ini, namanya benar, harus dicek terlebih dahulu. Saya rekomendasikan untuk pengerjaan itu di sebuah laptop atau komputer, tetapi kalau memang memungkinkan di rumah tidak ada laptop atau komputer, bisa menggunakan handphone, tetapi tampilannya tidak akan persis sama seperti ini. Lalu sini ada daftar tes. Daftar tes yang pertama di sini sebagai trial PSB gelombang 2. Nah, ini sebagai contoh ya, trial itu sebagai contoh bagaimana saya akan mendemokan atau tutorial di aplikasi ini. Kemudian waktu tesnya, ini waktu tes untuk kebutuhan ini saja ya, kebutuhan demo saja. Jadi nanti waktu tes yang realnya itu dari jam 8 sampai jam 12 siang. Kemudian kita coba masuk. Di sini ada action, klik kerjakan. Nah, tombol button klik kerjakan, kita coba masuk. Diklik saja. Masuk ke konfirmasi data tes. Nah, di sini dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum calon peserta didik baru mengerjakan sebuah soal-soal. Di sini ada nama peserta M. Hilni Faujan, tesnya trial PSB gelombang kedua. Waktunya kami berikan sebanyak 60 menit. Kemudian poin dasar ketika benar satu jawaban itu adalah 6,66 atau 6,6. Kemudian poin maksimal itu kita di sini 99,90 ya. Jadi jika calon peserta didik baru berhasil menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu dengan benar,
maka mendapatkan poin maksimal yaitu 99,9. Oke, ketika konfirmasi data tes ini benar, calon peserta didik baru bisa lanjut untuk klik tombol kerjakan. Klik tombol kerjakan. Nah, kemudian di sini ada beberapa soal. Untuk SMP, tingkat SMP kami berikan ada 15 soal. Ada 15 soal. Dicermati, dibaca terlebih dahulu, kemudian pilih jawaban dengan cara klik option yang menurut Anda benar. Misalkan kalau ini yang benar, Anda tinggal klik sampai ada muncul notifikasi berhasil. Jawaban yang dipilih berhasil disimpan. Contoh, jika calon peserta didik baru akan merubah merubah jawaban, maka klik langsung di jawaban yang benar. Misalkan contoh jawaban yang benar ini. Nah, pastikan sampai ada notifikasi berhasil disimpan. Nah, lalu jika teksnya kurang besar, di sini ada fitur font size. Ini untuk ukuran normal, ini untuk ukuran yang lebih besar. Kita klik saja. Nah, ini akan memperbesar ukuran font size-nya, ukuran tulisannya. Kalau mau dinormalkan, tinggal klik yang A kecil. Nah, ini fitur untuk memperbesar sebuah tulisan. Lalu di sini ada sisa waktu. Sisa waktu di sini adalah sisa waktu pengerjaan. Sisa waktu pengerjaan Anda adalah 58 menit, yang total awalnya itu adalah 60 menit. Jadi ketika waktunya habis, dia akan otomatis menutup semua soal atau pengerjaan calon peserta didik baru yang ada di aplikasi ini. Jadi otomatis tersimpan. Tapi jika waktu masih ada dan semua pertanyaan telah diisi, maka bisa langsung klik hentikan tes. Oke, kita coba isi dulu terlebih dahulu. Lalu di sini ada fitur button ragu-ragu. Fitur button ragu-ragu ini jika siswa mengisinya ragu-ragu, yang ini jawabannya ragu-ragu, bisa diklik tombol ini. Maka di sini di daftar soal bagian bawah berubah menjadi warna biru. Kalau ragu-ragunya dicentang kembali, diklik kembali, maka di daftar soal pada bagian soal nomor 1 di sini akan berubah menjadi warna biru. Jadi misalkan adik-adik atau calon peserta didik baru di sini ragu-ragu dalam menjawab, untuk menandainya klik ragu-ragu yang ada di button ini. Nah, selanjutnya jika telah selesai, calon peserta didik baru bisa langsung klik soal selanjutnya. Klik soal selanjutnya, maka di nomor 1 akan berubah menjadi ke nomor 2, akan beralih ke nomor 2. Di nomor 2 hampir sama seperti ini tampilannya. Jika sudah selesai, semua akan berwarna biru. Jika sudah selesai dan berhasil tersimpan, di daftar soal ini angka di ini tuh berwarna biru. Angka di sini itu berwarna biru. Soal yang sudah dijawab akan berwarna biru. Nah, jadi pastikan setelah selesai semua, di sini itu angkanya berubah warna biru. Jika ada warna kuning atau warna putih, berarti pastikan semua berwarna biru. Kuncinya seperti itu. Oke, kita coba isi terlebih dahulu. Klik soal selanjutnya. Oke, sekarang saya sudah mengisi beberapa soal. Yang berwarna biru itu artinya adalah soal telah berhasil disimpan dan dijawab.
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 soal yang berhasil dijawab oleh saya. Tetapi di sini ada beberapa warna yang bukan biru. Contohnya di sini warna kuning. Warna kuning itu tandanya tadi adalah jawaban yang ragu-ragu. Kemudian warna putih itu adalah pertanyaan yang belum terjawab. Jadi jika ingin menjawabnya, bisa klik langsung angka di soal ini, di soal keempat ini. Oke, kita coba. Oke, dan sekarang saya berhasil mengisi seluruh pertanyaan. Jadi pastikan berwarna biru semua. Ini jika sudah selesai dan bisa memastikan kembali, dicek satu persatu. Jika sudah pasti, calon peserta didik baru bisa klik button hentikan tes yang ada di bawah ini. Hentikan tes. Nah, di sini ada konfirmasi hentikan tes. Anda dikonfirmasi terlebih dahulu, apakah Anda yakin mengakhiri mata ujian ini? Jawaban tes yang sudah selesai tidak dapat diubah. Jadi sebelum klik hentikan tes, pastikan kembali jawaban yang diisi adalah jawaban benar. Kemudian nama tesnya trial PSB gelombang 2, keterangan soal 15 soal dijawab dan 0 soal belum dijawab. Nah, jadi di sini ada keterangan soal ya. Dikonfirmasi kembali bahwa 15 soalnya sudah terjawab semua dan 0 soal belum dijawab. Artinya tidak ada soal yang tidak terjawab. Jika telah selesai dan telah memastikan kembali soalnya terjawab semua, klik centang dan klik tombol hentikan tes. Yang pertama klik centang. Setelah ada ikon centang, maka klik fitur hentikan tes. Oke, perlu diingat kembali, jika telah hentikan tes, maka jawaban tidak akan bisa dirubah dan jawaban telah disimpan ke sistem aplikasi tes PSB gelombang kedua ini. Oke, jika benar-benar ingin mengakhiri, ingin menghentikan tesnya, klik hentikan tes di button ini. Langsung saja diklik. Nah, jika sudah berhasil disimpan, tampilan akan berubah seperti ini. Trial tesnya trial PSB gelombang 2. Kemudian yang membedakan dari awal dan akhir di bagian action. Di bagian action di sini waktu pertama itu adalah kerjakan, ada fitur button kerjakan, tetapi jika telah selesai maka button fitur kerjakan tidak akan muncul. Oke, berarti ini jawaban semua telah tersimpan. Kalau sudah pasti sudah tersimpan, Bapak Ibu tinggal menunggu sebuah informasi kelulusannya di hari selanjutnya. Oke, sekian saja. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat tutorialnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.